Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, rasa syukur kita yang begitu besar pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari terbaik dalam satu pekan kita, dan Allah siapkan hari ini sebagai hari di mana amal-amal kita ya Masya Allah dilipat gandakan tentunya kebaikan-kebaikan dan pahalanya, dan waktu-waktu yang ada disiapkan dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari menjadi waktu-waktu yang terbaik untuk kita banyak melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga Allah mudahkan kita hari ini untuk lebih banyak lagi berbuat kebaikan, beramal soleh, dan tentunya berdoa memohon kepada Allah agar kita semua diberikan kenikmatan dalam iman, dalam Islam, diberikan kenikmatan dalam hidayah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita hari ini, di mana semalam pun ya setelah Allah matikan kita dalam tidur kita, Allah bangunkan kita kembali di pagi hari ini. Kalau membahas satu nikmat itu saja mungkin sudah tidak mampu kita membahasnya karena sudah terlalu banyak yang Allah berikan untuk kita, tapi mungkin kalau sisi ibadah masih sangat sedikit yang kita berikan atau mungkin kita lakukan untuk Allah atau untuk agama ini. Dan semoga dengan niat kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat. Maka apapun yang kita kerjakan, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk sesuatu yang kebaikan yang besar, maka Allah pun akan menjadikan amal atau kebaikan tersebut menjadi sesuatu yang besar. Bahkan sebiji kurma sekalipun itu saja itu bisa menjadi kebaikan yang besar ketika diinfakkan atau disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita tidak lupa panjatkan kepada uswah kita, kepada panglima kita, kepada kiai kita, kepada guru kita, kepada murabbi kita, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk bisa terus mengikuti apa-apa yang sudah beliau sampaikan, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat dan dua generasi terbaik setelahnya, yaitu tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah, cukup lahir atas undangan dari Hikmah Syamil Quran yang hari ini mengundang saya untuk bicara di tempat ini, dan tentunya dengan tidak mengurangi hormat dan adab saya kepada para guru-guru yang mungkin juga ada di majelis kita ini, wabil khusus mungkin Pak Riza Zakaria dan seluruh tim dari Syamil atau Sigma Group ya Masya Allah yang hari ini juga hadir. Saya kira mudah-mudahan kehadiran saya di pagi hari ini juga memberikan insight baru ya, bagaimana kita menghadapi Ramadan, atau bagaimana kita menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, Ramadan yang tidak seperti Ramadan biasa. Karena memang kita tahu bahwa Allah memberikan banyak sekali perangkat-perangkat syariat kepada kita semua untuk katakanlah menjadikan diri kita lebih baik. Maka manusia ya kita ini, karena memang kita semua diciptakan Allah dengan katakanlah kondisi yang sempurna ya seperti itu, maka di situ ada nafsunya ya, ada keinginannya juga, ada hati, ada jiwa, ada pikiran, ada rasa dan raga juga ya, dan ada akal juga di situ. Maka sejatinya kalau kita melihat katakanlah Ramadan sebagai bulan yang bagi saya adalah bulan yang harusnya menjadi sangat dinanti-nantikan ya oleh banyak orang ya. Kenapa saya katakan dinanti-nantikan? Karena di zaman dulu, zaman saya sekolah, mungkin zamannya teman-teman sekalian, mungkin angkatannya Pak Riza juga, dulu itu kalau salah satu waktu yang paling kita nanti itu waktu istirahat. Nah, biasanya bunyinya bunyi bel, teng 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 gitu. Lonceng ya. Kalau sekarang kan bunyinya tet gitu, pakai listrik ya. Dulu pakai besi pukul. Ya. Nah, kalau sudah istirahat, biasanya kita senang banget. Kenapa senang? Karena nggak belajar lagi. Kita mau main-main sama teman-teman. Kita mau kumpul-kumpul sama teman-teman. Apalagi ada bel yang panjang atau lonceng yang panjang yang mengatakan kita pulang gitu kan. Ya, biasanya juga kalau ada gurunya lagi rapat. Hal ini sebenarnya bagi saya bisa kita ambil atau mungkin
analogi dalam kaitan dengan Ramadan. Saya kira mungkin 12 bulan yang sudah ada dalam kehidupan kita sejauh ini ya, plus juga dengan Ramadan ini, atau 11 bulan lah di luar Ramadan, itu menjadi bulan kita benar-benar sibuk dengan aktivitas-aktivitas emosi, jiwa, pikiran, hati kita, ya, bahkan akal kita, dan juga aktivitas ragawi atau tubuh kita yang kadang-kadang menguras atau mungkin membuat kita tuh letih gitu kan, atau mungkin capek, ya. Kenapa saya katakan capek? Karena memang ya apapun yang dikerjakan terus-menerus tanpa kita istirahat itu pasti akan menimbulkan keletihan atau kecapean atau kesusahan ya. Nah, maka kita tahu bahwa Ramadan ya adalah bulan di mana kita diperintahkan ya, kita diperintahkan sebagaimana orang terdahulu juga diperintahkan ya, untuk menghentikan aktivitas makan mereka, tapi juga bukan cuma aktivitas makan, tapi aktivitas yang tidak penting, tidak bermanfaat, aktivitas yang berhubungan dengan katakanlah berdebat ya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan berdusta misalkan, itu disuruh hentikan semua, karena puasa dijadikan sarana Allah atau dibuat atau diciptakan Allah sebagai sarana untuk membersihkan dua sisi dari manusia. Sisi pertama adalah sisi ruhiyahnya dia. Ya, puasa dijadikan Allah untuk caranya Allah membersihkan ruhiyahnya atau mungkin hati kita dari segala macam hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, yang sejatinya nanti itu bisa mengganggu ketenangan jiwa kita. Maka kita tahu bahwa Ramadan itu bukan, atau puasa Ramadan bukan cuma sekedar kita menahan hawa nafsu, bahkan Nabi SAW memberikan katakanlah peringatan kepada kita semua, di mana Rasulullah menyampaikan bahwa Allah tidak butuh ya puasa orang-orang yang masih berdusta, yang masih ngomong hal-hal yang buruk gitu kan. Allah nggak butuh puasa. Artinya apa? Puasanya bisa jadi tidak diterima atau mungkin pahalanya dikurangi oleh Allah. Ada pesan apa di situ? Pesan yang ingin atau mungkin bisa kita ambil dari perkataan atau mungkin sabda Nabi SAW tadi adalah bahwa ya memang puasa Ramadan itu bukan cuman menghentikan makan gitu loh. Bukan cuman kita disuruh katakanlah nyetop makan dari terakhir makan jam 4 pagi di sahur, dan kemudian nanti katakanlah makan lagi waktu berbuka puasa di pukul 6 misalkan. Bukan itu sebenarnya poinnya. Tapi justru malah ya, Allah ingin sebenarnya kita lebih mendudukkan atau menundukkan hawa nafsu kita untuk berada dalam kendali iman kita, berada pada kendali akalnya kita. Ya, maka ayat yang berikutnya dari surat Al-Baqarah yang sering kita baca itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Jadi bukan cuma sekedar puasa menahan dari hal-hal yang tidak baik, tidak sehat ya, atau mungkin bisa meresikokan katakanlah puasa kita tadi dengan katakanlah mungkin ada orang berkata yang buruk, berdusta, atau bicara-bicara yang tidak baik ya, bicara kotor gitu kan. Bukan ya, itu jadi justru malah itu poinnya sebenarnya ya. Maka sebenarnya kalau kita mentadaburi ya, atau mungkin kita belajar dari katakanlah pesan Allah dari puasa itu, maka sebenarnya ya Masya Allah yang justru ingin kita lakukan di dalam puasa itu adalah bagaimana menundukkan hawa nafsu kita tadi, bagaimana menundukkan keinginan kita tadi untuk tunduk pada iman dan tunduk pada akal kita. Itu sebenarnya poinnya ya. Supaya apa? Supaya jangan sama kayak 11 bulan yang lain. Jadi kalau saya boleh katakan ya, misalkan Ramadan kita katakan 11 bulan sudah banyak lah kita mengkonsumsi makanan-makanan ya yang sudah biasa kita makan, tadi saya sebutkan lah, saya nggak usah sebutkan yang tadi Pak Riza sampaikan, nanti malah ada yang tersinggung. Ya, jadi 11 bulan saya kira mungkin sudah cukup banyak kita memakan itu. Saya tidak usah bahas itu katakanlah sehat atau tidak gitu loh. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah mampukah kita menahan keinginan atau hawa nafsu kita untuk tidak mengkonsumsi itu pada saat Ramadan dan memilih konsumsi-konsumsi yang lain. Itulah bentuk sebenarnya menahan atau puasa tadi. Bukan cuma sekedar fisiknya. Kalau cuma sekedar fisiknya, ya bolehkah makan katakanlah ya bala-bala, gorengan, bakwan, apa gitu kan waktu berbuka puasa? Boleh, nggak ada yang melarang. Tapi apa bedanya dengan 11 bulan yang lain? Gitu-gitu doang. Ya. Gak ada peningkatan gitu loh. Gak ada, berkata mah puasanya gak ada yang berbeda katakanlah dari hari-hari biasa gitu kan. Bagaimana
kita menundukkan hawa nafsu yang sebenarnya kita tahu di situ bukan katakanlah kebutuhan tapi lebih keinginan, ya. Bukan kebutuhan tapi lebih sekedar keinginan. Balik lagi hawa nafsu. Jadi 14 jam di mana seseorang itu tidak makan, tidak minum gitu kan, akhirnya katakanlah tercerai-berai katakanlah pemahaman atau konsep penahan tadi itu hanya dengan sekedar keinginan yang dipaksakan atau mungkin hawa nafsu yang kita lakukan lagi pada saat berpuasa. Apa bedanya dengan 11 bulan yang lain? Ya, maka kalaulah itu katakanlah dijadikan sebagai pedoman kita, sebagaimana ada seorang dokter namanya Dr. Umar Al-Faruq mengatakan lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Ya, kata dia begitu. Kalau Anda bisa mengendalikan lapar, Anda bisa mengendalikan yang lain. Ya. Ya, kalau Anda bisa mengendalikan lapar, kata Dr. Umar Al-Faruq tadi, Anda bisa mengendalikan yang lain. Ya, maka sebenarnya ya kalau kita lihat di puasa ini ya, yang diinginkan Allah itu sebenarnya bukan cuma sekedar katakanlah kita menahan lapar, minum dari sekian jam, itu bukan itu kalau menurut saya. Ya, tapi esensinya mampukah kita menundukkan hawa nafsu kita dengan segudang keinginan dan hawa nafsu kita tadi untuk kita beralih ke sesuatu yang lebih baik. Karena kan judulnya atau mungkin goal dari puasa kan kita tahu la'allakum tattaqun, ya. Jadi itu tuh cuma simbol aja dan banyak lagi yang lain. Contoh misalkan kalau kita bicara tentang bagaimana kisah-kisah para salafus soleh atau orang-orang soleh yang bagaimana mereka menundukkan hawa nafsu itu, mereka kadang-kadang berdialog dengan diri mereka. Ketika mereka ingin bahkan mengkonsumsi sesuatu, dia tahan gitu kan, dia tahan dulu. Ya, untuk tidak mengkonsumsi itu kenapa? Dia mikir dulu, ini keinginan atau kebutuhan gitu loh. Ya, ini keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan berarti balik-baliknya ke nafsu. Tapi kalau kebutuhan, oke silakan. Tapi di situ ada pagar lagi, wala tusrifu, kata Allah. Jangan berlebihan. Ya, nah maka katakanlah tadi ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana iman itu bisa terjaga selama Ramadan khususnya ya, maka jawaban saya kembali ke sebuah perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang dikatakan bahwa salah satu penyebab dari 5 penyebab lemahnya iman adalah banyak makan, banyak bicara, ya, banyak makan, banyak bicara, banyak bergaul dengan hal-hal orang-orang yang tidak penting atau mungkin bahasa sekarang toxic people gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kita lihat terjadi juga di Ramadan. Saya makanya Ramadan itu apa ya? Salah satu hal yang sangat saya hindari itu buka bersama kalau di luar ya. Kenapa saya hindari? Karena biasa kalau buka bersama, apalagi di restoran, apa di rumah segala macam teman gitu kan, bukan saya tidak menghargai, tapi bukan. Kadang-kadang sholat tarawih nggak bisa, atau mungkin sholat masjid nggak bisa ke masjid, sholat tarawih nggak bisa ke masjid, sholat isya terlambat, akhirnya bolak-balik cuma ngobrol-ngobrol di situ doang. Ngapain? Nantilah 11 bulan lain banyak bisa ngobrol kita, tenang aja. Ya, jadi kalau saya membayangkan tadi kita kembali ke apa namanya ke perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tadi, maka banyak orang justru malah terjadi semacam kayak rebound effect gitu kan, karena 14 jam dia udah yang dimakan nggak benar ya. Nanti kita akan belajar nih, karena depan saya ini banyak dan kayak pameran gelas, sampai sini kan banyak gelas ini. Ini bukan pameran gelas ini ya, tapi ini saya akan jelaskan bagaimana cara katakanlah kita memberikan hak tubuh lebih baik gitu kan di Ramadan ini ya. Nah, udah makanya kan di Ramadan kita emang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Ketika ada orang mengajak katakanlah berantem gitu kan, ngajak kita ngomong yang tidak baik segala macam, katakan pada mereka bahwa saya sedang berpuasa. Ya. Itu salah satu pedoman yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kurangi bergaul yang tidak penting gitu kan. Bagaimana cara supaya lisan kita itu katakanlah mulut kita tuh bau kasturi katakanlah, meskipun itu ya kalau kita jujur-jujuran kan tidak seperti itu, tapi kan itu kan bahasa konotasi hadis ya. Bagaimana caranya? Ya lisan kita basah dengan zikir, lisan kita basah dengan tilawatul Quran, lisan kita basah dengan atau mungkin kalau tidak perlu bicara ya diam. Maka bicaranya dikurangi, makannya dikurangi. Kalaulah makannya diperbaiki, itulah sebenarnya kita mau kejar di Ramadan. Jangan sampai
Ya, lagi-lagi katakanlah dengan makanan yang berlebihan ya yang dilakukan atau mungkin dikerjakan oleh sebagian orang, akhirnya belum tarawih datang dia sudah ngantuk. Ya, Isya saja sudah ngantuk, belum lagi tarawih gitu kan. Bahkan beberapa tempat ya kadang-kadang ya sudah mulai itu semalam itu bisa 1 juz tarawihnya gitu kan. Gimana mau bisa kayak begitu kalau saat ini penuh tubuhnya itu dengan beban dari makanan-makanan tadi. Ya apalagi makanan yang tidak sehat. Nanti kita akan bahas tentang konsepnya sebenarnya apa? Eat right, gitu kan. Berarti sebenarnya kalau kita bicara tentang makanan, ya makan yang benar itu aja. Apalagi nanti saya akan ajarkan beberapa hal yang sifatnya sebenarnya simpel sekali dan bisa Anda kerjakan dan membuat kita katakanlah vitalitas kita, vitalitas tubuh kita itu tetap stabil gitu loh selama Ramadan. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara iman kita ya mungkin ustadz-ustadz ya yang mendengar ini juga atau mungkin di luar sana juga banyak menyampaikan tentang iman itu ya naik dan turun gitu kan. Naiknya iman dengan ketaatan dan amal soleh, turunnya iman karena maksiat atau dosa yang dia kerjakan. Maka Ramadan adalah bulan apa? Adalah bulan untuk memperbanyak itu. Ya, kalau saya melihat beberapa informasi yang menyampaikan atau disampaikan dalam hadis-hadis ya tentang bagaimana pola makanan Nabi waktu Ramadan, saya jujur tidak banyak menemukan tentang apa yang dimakan Nabi gitu kan. Ya, kita sering mendengar ya rutop, gitu kan, atau tamar, atau air putih kan gitu seperti itulah. Ya, tidak terlalu banyak setahu saya karena memang bulan Ramadan bukan bulan kita sibuk dengan makan apa, minum apa, tapi ini justru malah bulan untuk kita menundukkan hawa nafsu tadi untuk berada pada tempatnya gitu kan. Karena sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Yusuf bahwa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Kan Allah bilang begitu. Ya, maka ketika kita mendapatkan sebuah keinginan, coba filter dulu. Ini kira-kira keinginanku ini atau keinginan itu kan itu kebutuhan benar atau cuman sekedar ya keinginan hawa nafsu gitu kan. Coba aja Bos sekalian, bayangkan kalau seandainya misalkan di Ramadan ya, salah satu yang sering kita dapatkan di Ramadan itu kan ketika seseorang itu menjelang buka atau mungkin sepekan pertama itu kan pusing-pusing ya, badannya nggak enak, nggak nyaman, itu ya bentuk detoksifikasi yang terjadi. Nah, kayak begitu kalau kita sudah ngerti konsep atau pola bagaimana memperbaikinya, maka sebenarnya nanti ya, ini saya kasih resep. Nih resep pertama. Nah, resepnya apa ya? Nah, resepnya begini. Jadi salah satu yang resep bukan andalan sih ya, yang pernah saya share juga setahun lalu sudah pernah saya buat. Ini yang bisa Anda pakai ya ketika berbuka puasa. Ya di samping nanti kita kan makan kurma kalau buka puasa. Ya ini air putih, saya kasih madu lah secukupnya. Kemudian saya kasih garam. Terus saya aduk. Kenapa diaduk? Biar ada bunyinya. Diaduk biar biar larut. Aduknya pakai apa? Pakai sendok. Boleh nggak ngaduk pakai yang lain? Boleh. Anda punyanya apa? Mau tangan, mau jempol, silakan. Kadang-kadang nanya begitu tuh. Oke, ini air Pak Bu. Ya, Masya Allah ya. Kalau saya boleh, ini sirup madu. Ya, sirup madu full mineral. Ya, kenapa full mineral? Karena ada garamnya. Madu kita tahu sebagai sumber asam amino. Airnya air mineral. Ini sirup, katakanlah air madu kayak begini plus garam ini salah satu resep paling gampang, paling mudah untuk mengatasi pusing-pusing waktu lagi berbuka atau menjelang berbuka puasa. Nih satu resep. Tadi saya sudah sempat ngomong kan bahwa eat right, makan yang benar. Maka sudah tahu kayak begini kan mudahnya minta ampun gitu kan. Mudahnya sangat mudah gitu kan. Jadi saya sangat berharap nanti kalaulah Syamil memberikan bingkisan lebaran gitu kan kepada karyawan-karyawannya atau kepada itu ya tolonglah jangan lagi kasih sirup gitu. Ya. Pilihannya ada beberapa, kasih air mineral, kasih madu, kalau enggak kasih air kelapa. Nah, itu bagus tuh. Kan banyak pilihannya ya. Jadi kita mulai membiasakan
katakanlah hal-hal yang baik ya dalam kehidupan kita khususnya waktu Ramadan. Ini salah satu cara kita untuk memberikan asupan hidrasi atau mungkin rehidrasi yang sangat baik untuk tubuh. Ini enak banget loh, Masya Allah. Saya coba dikit ya. Rasanya apa dok? Ya manis lah, karena ada madu. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman sekalian, ini salah satu jadi kan 11 bulan sudah banyak es teh gitu loh. 11 bulan kan sudah banyak katakanlah minuman, saya tidak tahu ya di Bandung itu banyak juga apa minuman Bandung? Boba. Oh, boba. Boba. Bukan, ya itulah pokoknya ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan atau memberikan hak tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dengan lebih baik, memberikan yang lebih baik untuk sehingga tubuh itu akhirnya apa? Seperti dia kayak kayak tadi kan istirahat kan. Nah, puasa itu kan istirahat gitu kan. Istirahat dari apa? Dari makan yang tidak benar, makan yang tidak sehat, makan berlebihan, ngomong yang nggak penting, ngomong yang tidak baik. Nah, itu istirahatnya sebenarnya. Harusnya kita bahagia. Makanya kalau Anda lihat dalam hadis ya yang disebutkan oleh atau mungkin disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu bilang begini, kebahagiaan orang berpuasa. Lihat, yang disebut Nabi itu kebahagiaan. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama apa? Saat dia berbuka dan saat dia bertemu dengan Allah atau menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya sendiri kita dilakukan ketika dilakukan karena Allah pasti bahagia. Jadi kalau ada orang lagi puasa marah-marah itu niatnya nggak benar. Ya. Sampai situ ya. Jadi dia kayak istirahat gitu kan. Istirahat dari apa? Dari keletihan, dari capeknya makan, capeknya pikiran, capeknya hati gitu kan. Kenapa? Ya orang disuruh diem, suruh banyak baca Quran, suruh banyak berbuat baik kan gitu. Ya. Maka tadi ya katakan ketika mulai start puasa udah bahagia tuh. Ya, udah bahagia tuh tubuhnya. Ya, Masya Allah ya. Begitu caranya Allah untuk memberikan istirahat kepada kita. Karena memang manusia sejatinya kalau kita diberi kesempatan antara makan dan minum selama 12 bulan, maka kita akan lebih memilih makan. Ya, maksudnya makan minum itu satu paket gitu kan, dibandingkan kita berpuasa. Ya, memang karena kita memang senangnya makan gitu loh. Kalau nggak dihentikan makan gimana? Ya nggak bisa, pasti akan muncul masalah gitu kan. Makanya tubuh kita itu kan beregenerasi. Bahkan kemarin saya sempat diskusi dengan seorang ustadz cerita tentang puasa ayyamul bid. Ternyata ada hadis menyebutkan bahwa puasa ayyamul bid itu puasa yang paling baik dalam mengatasi atau menghilangkan kemarahan dalam diri seseorang. Wah, apa hubungannya gitu kan? Ya, jadi subhanallah ya, luar biasa Islam memberikan pedoman kepada kita tentang itu semua. Ya, nah, Bapak sekalian, jadi ketika kita bicara, katakanlah saya tidak akan bicara katakanlah yang di luar itu ya, maksudnya yang sifatnya amaliyah itu kan mungkin sudah paham lah ya. Termasuk juga salah satu yang biasa saya sangat amat sarankan, dan itu pun juga pastinya kita mendapatkan arahan dari Nabi SAW atau petunjuk Nabi SAW, yaitu adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah ini saya cerita sedikit ya, supaya nanti jadi semangat. Kalau bisa, pertama dalam keseharian kita di hari Ramadan nanti, atau mungkin di hari-hari Ramadan nanti, jangan pernah terlewatkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Hatta itu cuma dengan sekedar kurma dan satu gelas air putih yang kita sajikan kepada dia. Oke? Ya, nah suatu hari saya cerita sedikit. Suatu hari saya ada acara gitu kan, ada teman lah, sahabat-sahabat itu bikin acara, ada mungkin 1.000 orang hadir. Lalu saya mikir gitu kan, ini lagi puasa Ramadan itu, udah lama tapi ya. Saya mikir apa nih yang saya bisa ambil pahala di sini gitu kan. Lalu tiba-tiba terlintas lah, oke beli kurma aja lah 2 kotak. Karena ada laki-laki, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu kan. Saya belilah kurma 2 kotak. Ya, belilah kurma 2 kotak tuh nggak salah sekitar 300.000 atau berapa lah, sekitar itulah. Belilah saya 2 kotak tadi, dan subhanallah akhirnya saya bilang sama panitia, nih kurmanya dilelang aja untuk pondok pesantren. Nah saya bilang gitu kan, dilelang sama mereka. Dan lakulah kurma itu yang saya beli sekitar 300-an ribu tadi itu dengan harga kalau saya sampai 5 juta atau 10 juta gitu kan. Lalu akhirnya terus lagi kebaikan tadi, bertambah lagi kebaikan tadi dengan cara apa? Kan dimakan, ya dibeli sama seorang ibu-ibu 2 orang gitu kan, untuk bapak-bapak iya, untuk ibu-ibu iya gitu kan, 2 kotak tadi. Lalu dimakanlah oleh mereka. Nah, waktu mereka mau makan, peserta kan bagi-bagi tuh supaya dapat berkahnya yang sedekah atau mungkin yang ambil lelang tadi gitu kan. Lalu akhirnya
waktu mereka mau makan itu, saya bilang sama panitia, waktu mereka mau makan berbuka puasa atau berbuka puasa pakai kurma tadi, saya bilang stop dulu, ya. Stop kemana? Kok bisa stop? Ya, stop dulu. Jadi kurma yang mereka pegang itu tolong tukarkan dengan temannya, saya bilang. Insya Allah kan. Jadi kurma yang dia makan itu, ya, itu ditukarkan dengan temannya. Maksudnya apa? Ya itu kan berbagi makanan, orang berbuka. Jadi temannya tadi berbuka dengan kurma yang dia berikan, yang itu dari ibu tadi, kan keren tuh, Masya Allah. Ya, jadi akhirnya terus bertambah gitu kan. Apa mungkin kebaikan-kebaikan itu kita bisa kita ambil setiap hari selama Ramadan. Termasuk juga ketika di rumah, ya, ketika di rumah misalkan Anda anaknya 12, misalkan anaknya banyak gitu kan, misal ya, anaknya 12, bapak ibunya katakanlah dia bapaknya pegang kurma, emaknya pegang kurma, tukar kurma satu, kan dapat pahala semua tuh, ya. Sesederhana itu sebenarnya, ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk menjadikan Ramadan, ya, menjadi bulan yang berlimpah dengan amal soleh, amal kebaikan, ya, sehingga kita bukan lagi sibuk, ya, dengan hal-hal yang katakanlah membuat katakanlah tubuh kita itu lemah, salah satunya makanan, ya. Nah, konsep makan yang benar ini yang sebenarnya ada pada Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya bisa kita terapkan, ya. Sebenarnya masalahnya apa sih kalau kita bicara tentang makanan hari-hari kita? Ya memang masalahnya banyak. Kalau saya boleh membongkar itu gitu kan. Misalkan tadi kita bicara tentang bala-bala gitu kan, bolehkah makan bala-bala? Boleh. Bawang boleh nggak? Gorengan boleh, tidak ada masalah. Cuman sebenarnya kalau kita mau sedikit lebih katakanlah naik kelas dalam hal makanan, ya kita bisa mengurangi makanan-makanan yang bertepung atau terigu tadi, berminyak tadi, yang kita tahu terigu kalau kan tepung kan karbohidrat, ya. Ketika dia nggak kepake dan berlebihan masuk dalam tubuh kita, itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dia lama-lama kan diubah jadi lemak juga. Nah, lemak itu akan menumpuk di badan. Nah, kemudian minyaknya juga sama. Ya, minyak itu sudah jelas-jelas minyak yang tidak sehat, ya, minyak trans atau trans fat gitu, itu juga akan membebani tubuh kita. Belum lagi kita bicara gula pasirnya misalkan di situ. Maka sebenarnya kalau sudah ngerti konsep ini, maka di Ramadan itu kita bisa ganti itu pelan-pelan, ya. Dan tetap enak kok. Nah, ini saya bawa contoh, ya. Di depan Bapak Ibu ini ada apa ini? Ini ada talas, ya, talas. Ada ubi, ada talas. Nah, talas ini kan sebenarnya, Masya Allah, ya, salah satu makanan lokal kita yang juga sangat enak, ya. Ini kayak saya udah siapin, saya bela-belain ini buat acara ini. Saya tadi ke pasar beli kelapa. Demi atau acara kita ini, Masya Allah. Cie. Nah, saya kasih garam. Ya, ini garam. Oke. Lalu saya kasih ini namanya, ini sebenarnya bukan gula aren, ya. Ini bukan gula kelapa, tapi namanya ini belum pernah saya share, tapi belum saya keluarin ilmunya, namanya jegri. Ini gula tebu, tapi gula tebu yang beda dengan gula biasa, ya. Nah, diolahnya, ya. Nah, ini kan saya aduk-aduk begini. Ini kan sumber karbo. Talas itu sumber karbo, ya Bapak sekalian. Nih, saya makan talasnya, saya katakanlah cocol pakai ini. Oh, jadi kayak sandwich gitu kan. Terus kalau udah lihat makanan tuh pada diem gitu. Ada gini aja deh. Ini ya. Bisa imajinasi, Dok. Pak Rija, Masya Allah Pak Rija. Ini Pak, nanti Bapak coba dong Bapak. Ini ada talas, saya rebus. Kayak gitu kan. Nah, kalau maja SRN mah nggak ada urusan sama minyak-minyakan. Ada minyak, alhamdulillah. Ya minyak sehat. Ya nggak ada minyak, kau seringnya rebusan kok daripada yang di. Jadi kalau lemak pun, lemak yang sehat. Nanti saya ajarin cara makan kurma yang benar. Bukan benar, tapi makan kurma naik kelas lah, bahasanya gitu. Nah ini, karbonya dapat. Karbonya, ya. Seratnya kita tahu talas itu kan seratnya banyak, bahkan anti kankernya ada, karbonya juga dapat, tapi bukan karbo olahan kayak gula pasir gitu. Kemudian di sini juga ada kelapa salah satu lemak yang sangat baik, ya, protein, Masya Allah, serat tinggi. Kemudian saya tambahkan garam sebagai sumber mineral, dan saya tambahkan lagi tadi gula tebu, itu kan, Masya Allah. Kalau kita makan, saya cobain, Bismillah.
susah dijelaskan pakai kata-kata. Apa susahnya masjid bikin beginian daripada bakwan? Hah? Ya kan? Kadang-kadang kita tuh nggak mau aja. Apakah ini bukan makanan kelaziman kita? Ini makanan kelaziman kita. Aslinya orang Indonesia itu kan nggak kenal dengan tepung terigu-teriguan. Kita zaman dulu ada singkong, ada ubi, ada jagung. Kita nggak kenal dengan gluten-glutenan aslinya. Tapi karena udah masuk dia, ya udah. Lidah kita udah terjerat dengan rasa-rasa dari terutama lemak-lemak trans tadi. Itu Masya Allah ya. Jadi termasuk juga ya kayak begini ya, kalau sudah ada nih telur ya, saya punya telurnya. Ini saya sengaja rebus nih, bukan buat Pak Riza, karena kalau saya kasih Pak Riza kejauhan. Ya buat saya tentunya. Pak Riza lihat aja dan rasakan gitu, dari kejauhan. Ini Pak, Masya Allah ya, telur ini salah satu sumber omega 3, DHA, segala macam yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita udah ngerti cara makannya ya, maksudnya cara makan tuh pola makan yang benar, kita nggak neko-neko kok sebenarnya. Ya, kayak telur kayak begini, ini kan ya Masya Allah ya, ini telur sehat ya, bukan telur biasa. Ya, waktu Anda berbuka itu, sedikit Anda makan karbo begini, nanti terus Anda makan lagi telur kayak begini, malah kasih sambal dikit, sambal apa? Garam. Saya memang sengaja nggak makan tadi pagi, makannya sekarang. Simpel kan simpel, enak, sehat. Sesimpel itu coba makan begini aja. Ini efeknya ke badan luar biasa loh. Itu saya bilang tadi. Jadi kalau udah ngerti, katakanlah kita, ternyata segitu doang makan sehat. Iya segitu doang, serius. Nggak seribet yang dibayangkan banyak orang. Tadi saya sudah jelaskan, ada minum kayak begini kan gampang tuh. Kalau ini katakanlah susah dapat madu, udah pakai air kelapa tua tuh bisa. Air kelapa tua kan biasa di pasar-pasar malah dibuang. Ya, itu Ramadan pakai itu buat minum. Itu kasih garam, kasih madu, atau kalau nggak ada madu kasih gula kelapa atau gula Jawa tuh Masya Allah ngasih hidrasi yang luar biasa ke badan. Bahkan apa ya? Sebenarnya ketika kita sudah ngerti esensi puasa itu, sebutir kurma kayak begini, ini kurma nih, saya kasih tahu ilmunya sedikit. Kurma nih kan dia karbohidrat, gula. Gula itu ya tentunya kalau apalagi kurma sebagai salah satu sumber gula yang sangat tinggi ya, atau mungkin 75% isi kurma ini kan gula. Nah, supaya kurma ini memberikan efek tidak terlalu membuat banjir gula ke dalam tubuh kita, maka kita makannya dengan minyak atau lemak. Nah, ini salah satunya. Ini bukan mentega, tapi ini namanya grass fed unsalted butter. Jadi butter yang tidak dikasih ini dari lemak hewan ya, dari awal dari susu juga. Jadi ketika Anda makan kurma kayak begini, ya, dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, apa yang terjadi? Kurma ini akan menjadi sangat powerful ya ke diri kita dan tubuh kita, dan dia tidak menyebabkan nanti sembelit juga kalau kita makannya misalkan agak khilaf, agak banyak, gitu kan, karena ada lemak di situ. Benar kan semudah itu. Apalagi, saya coba makan dulu ya. Memang nanti para kameramen akan bisa merasakan. Dan kameramen di sini sih ada, tapi yang di sana mohon maaf ya. Itu Pak. Dan lagi, ini salah satu cara saya kemarin nyoba juga. Ini bagaimana kurma ini bisa lebih kuat lagi terserap. Ternyata saya nyoba waktu itu makan kurmanya pakai ini. Bisa juga kalau nggak pakai ini ya, pakai tadi juga bisa. Ini apa namanya? Kelapa ini. Jadi kurma dikasih kelapa, kan ada lemaknya, kita butuh lemaknya. Kalau tadi kan kalau pakai butter kan lemak hewan. Kalau pakai ini kan jadi lemak dari lemak nabati. Bagus nggak? Bagus juga, karena kelapa itu sangat sehat daripada, misalkan ya, saya kalau boleh saran, daripada Anda ngemil atau mungkin bala-bala waktu berbuka puasa, kan lebih baik kalau boleh saya komparasi gitu kan, dengan satu keping, katakanlah segini gitu kan, kelapa tua yang dibuat parut itu Anda lebih baik ngemil itu daripada ngemil bala-bala tadi. Bismillah. Paham ya? Jadi sesederhana itu.
Terus saya makan dulu. Kalau makan begini tiap hari, apa yang terjadi dengan sel-sel tubuh Anda? Bukan glowing, tapi kinclowing. Kinclong dan glowing. Kok bisa? Oh iyalah. This is real food. Ya, ini semua tuh real food. Ya, kurmanya. Ya, apalagi yang dok, bagaimana caranya kalau Ramadan saya pengen pengen meningkatkan kecerdasan saya. Kan sudah saya tulis tuh di Instagram saya. Ya, beberapa jenis buah-buahan yang bisa atau mungkin pangan lah ya, atau bahan yang meningkatkan kecerdasan. Salah satunya ada alpukat. Saya bawa alpukat nih. Tadi Pak Bu dari rumah ke sini tuh saya tenteng ada 2 tas berat-berat itu, Masya Allah. Demi acara ini, lagi on fire hari ini. Tapi saya on fire-nya itu biasanya kalau nggak makan. Kalau sudah makan biasanya melemah. Otak saya menurun kalau makanya kalau lagi ngisi begini biasanya nggak makan saya. Ya, ini alpukat. Dan biasanya makan alpukat begini aja. Ini Bapak Ibu, ini salah satu setelah Anda tadi makan kurma tuh waktu sahur, ya waktu berbuka. Kalau mau tambah lagi dengan lemak, ya ini salah satunya. Biar alpukat. Ya. Atau kalau enggak, ya itu tadi yang saya share itu. Salah satu, kan kalau alpukat merupakan salah satu sumber lemak yang sangat baik untuk jantung kita, untuk otak kita ya. Nah makanya saya dikit aja ya. Jangan lupa kasih garam lagi dikit. Terus kasih apa lagi yang dokter tadi maksud? Nah ini dia, blueberry. Blueberry, salah satu buah yang disebutkan oleh para ilmuwan yang sangat baik dalam meningkatkan atau mood booster dan meningkatkan fungsi kerja otak. Gitu. Terus bisa lagi tambah lain? Oh bisa, kalau mau tambah madu dikit. Kita aja. Jangan terlalu manis, ya. Biar kita merasakan sedikit pahitnya kehidupan. Enggak lah. Kemarin saya makan ini. Nggak tahu pas lagi acara apa gitu kok. Menurut saya, meskipun ini subjektif ya, menurut saya kok kecepatan berpikir saya tuh meningkat. Tapi mungkin iyalah, karena memang makanan-makanan kayak begini efeknya tuh cepat loh. Makanan tuh sejatinya memang meningkatkan kecerdasan. Ya? Makanya salah satu makanan yang banyak digunakan oleh para ilmuwan, bukan ahli ilmu ya, ulama-ulama Islam itu kan adalah kismis. Ya, kismis itu salah satu yang sangat banyak dipakai mereka. Ya, seperti ini. Sesimpel itu doang, nggak usah dokter nggak di blender, nggak usah di blender. Kalau di blender ya otomatis kunyahan kita nanti nggak dapat. Kalau saya lebih senang buah-buahan itu kalau bisa Anda makan aja, kunyah aja. Kayak begini kan gampang tuh. Gitu ya. Mudah nggak? Mudah. Ya. Apalagi, nah tambah satu lagi nih. Jadi bulan Ramadan itu bulan memperbaiki sel-sel tubuh kita. Salah satunya apa? Yang mulai banyak makan makanan yang dikupas, bukan dikemas. Ini kupas. Ya kalau nggak dikupas juga nggak apa-apa sih, langsung dimakan juga nggak apa-apa ya, buah-buahan kayak begini. Dok kalau nanas gimana? Kalau nanas mah dikupas. Ya repot kalau nggak dikupas. Nanas itu bagus nggak? Oh bagus Pak. Ya, sangat bagus. Ya kenapa bagus? Karena memang salah satu sumber enzim yang sangat tinggi itu ada pada nanas. Tapi nanti coba kalau Anda makan nanas ya, nanasnya Anda tambahkan dengan garam sedikit. Nah, itu akan sangat baik untuk lambung dan memperbaiki keseimbangan asam lambung kita. Nah, jadi buah-buahan kayak begini ya, eat right yang kita maksud di Ramadan kayak begini. Salah satunya adalah bagaimana kita lebih banyak mengkonsumsi real food, whole food gitu kan, makanan utuh, makanan sebenarnya gitu kan, bukan makanan-makanan olahan ya seperti itu. Dan biasanya ya salah satu yang juga saya banyak sarankan ya ketika Ramadan tuh manfaatkan betul-betul ya kalau perlu Anda
kan kita kan kalau mengukur ya, yang biasanya kan suka ngukur gitu kan, diukur aja ya, misalkan berat badan atau mungkin lingkar pinggang, lingkar perut, lingkar apalah gitu kan, itu diukur semua. Dan Ramadan kalau makannya benar itu nanti akan dia kembali ke keseimbangan normalnya. Apalagi di Ramadan itu kita sudah mulai mendefisitkan kalori, tapi protein ini kita kencangin. Protein itu contohnya alpukat ya, telur gitu, salah satunya itu. Ya, dan itu akan memperlama rasa lapar. Jadi kalau sahur itu salah satu saran saya waktu sahur itu kalau bisa ada protein yang Anda makan sama lemak, ya, protein dan lemak. Bolehkah ada karbonya? Boleh, silakan aja. Ya, termasuk juga Anda berikan herbal nih, saya sudah siapkan herbal yang menghangatkan, ya. Kenapa menghangatkan? Ini saya sudah siapin nih. Sampai ini saya beli daun pisang juga biar cantik, tapi ternyata tangan saya tidak mampu mengolah dengan cantik pisangnya, daun pisangnya, jadi ya agak berantakan, nggak apa-apa lah ya. Ini ada ramuan. Ramuan ini isinya jahe merah yang paling banyak, kemudian serai, kemudian kunyit, ya, ya jahe merah, serai sama kunyit, ya. Ini kalau bisa Anda mulai rutinkan juga di Ramadan. Tapi sifat ramuan ini kan lebih bersifat hangat ya. Jadi ini boleh ada minum waktu berbuka dan waktu sahur. Ya. Jadi isinya apa? Jahe merah, kunyit dikit, jahe merah, serai sama kunyit. Itu aja. Ya, nanti boleh kasih garam dikit sama kasih madu. Apa efeknya? Masya Allah Pak. Ini kalau boleh saya katakan salah satu ramuan terbaik yang kita bisa dapatkan dengan sangat mudah. Ya. Nanti kalau udah minum gini apa yang didapatkan? Ya insya Allah kolesterolnya bisa rontok lah. Ya, lemak-lemak juga bisa akan turun, tambah lagi mungkin kalau tambahkan dengan beberapa rimpang-rimpang tertentu seperti ketumbar ya, atau mungkin serai juga, itu ramuan yang lain. Tapi ini aja udah sangat powerful untuk memperbaiki fungsi metabolisme kita, pencernaan kita, jantung kita, paru kita, otak kita, saluran darah tubuh kita. Begini doang. Ya sesimpel itu coba. Susah nggak? Susah Pak, serius susah. Kalau nggak ada keinginan, susahnya minta ampun, serius. Ya makanya tadi saya bilang ya bahwa sebenarnya kayak puasa Ramadan itu puasa untuk kita mengendalikan hawa nafsu juga gitu kan. Jadi akhirnya selama Ramadan itu tuh ya kita mulai naik kelas dalam urusan makanan, dalam urusan pola pikir, dalam urusan bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bukan kayak 11 bulan yang lalu gitu loh, atau 11 bulan yang lain. Sehingga nanti apa? Tubuh kita tuh betul-betul kembali ke settingan awalnya. Ya, berat badan katakanlah turun, katakanlah sel-sel mulai. Jadi kan kita pernah dengar tuh konsep autofagi yang ditemukan oleh ilmuwan Jepang gitu kan. Yang autofagi itu tidak akan bisa muncul atau tidak akan bisa teraktivasi kalau orangnya tidak lapar atau tidak dalam mode starvation mode gitu kan, nggak bisa dia. Ya, maka subhanallah ya, Ramadan ini saya jujur kalau dari salah satu bulan yang paling saya suka itu Ramadan. Kenapa? Gak ribet lagi dengan urusan makanan. Bahkan saya lebih sering kadang-kadang sahur itu cuma ngambil berkahnya aja, cuma minum air putih doang. Udah. Terus ngomong sama Allah, ya Allah cukupkan hari ini aku beraktivitas, cukupkan hari ini aku beramal, berbuat baik dengan segelas air putih. Kalaulah ada mungkin madu sedikit ya, atau mungkin katakanlah abos soda atau apalah gitu. Ya, termasuk salah satu resep yang biasa saya juga sarankan juga ya untuk untuk kita konsumsi waktu Ramadan ini adalah resep ini ya. Ini air putih ya. Kemudian biasa kita tambahkan madu di sini ya secukupnya. Kemudian ini Anda tambahkan probiotik atau cairan fermentasi, mau cuka juga nggak mau cuka, bukan cuka buat masak ya, tapi cuka kayak apel, cuka madu gitu kan. Sedikit saja gitu. Dan seperti biasa, kalau saya nggak mau lepas-lepas dari garam ini. Lalu minuman ini ya, aduk kayak begini. Anda makan ini ramuan atau konsumsi dengan 3 ya, kalau saya makan 3 atau 5 butir kapsul habatus sauda. Ini ramuan sangat powerful dalam meningkatkan imunitas ya. Ya, 3 nih. Jadi air tambah madu tambah probiotik, atau kalau nggak air cuka juga boleh, atau dikenal sebagai sakanjabin namanya, itu juga bisa dikonsumsi dengan 3 butir habatus sauda kayak begini. Saya coba inilah. Itu sangat powerful dalam menguatkan imunitas tubuh kita. Mudah nggak? Mudah banget sebenarnya. Makanya
target Ramadan kita itu ya ibu-ibu gitu kan, ya bukan lagi target bikin makan apa, masak apa, oke lah bentuk bakti kepada suami. Tapi kalau saya lebih berpikir nih, kira-kira tahun ini masakan enak dan sehat dan lezat kita nih mau kita kasih kemana gitu loh, keren tuh. Jadi yang biasa sudah makan-makan sehat, mulai berpikir untuk bagaimana memberikan itu kepada orang lain. Masjid, kalau Anda punya masjid, ngelola masjid misalkan, bikin tuh takjil-takjil sehat, buka-buka sehat, bisa nggak? Bisa, semudah itu sebenarnya. Itulah dimana saya katakan tadi, yang naik kelasnya kita dalam Ramadan. Sehingga nanti Ramadan yang kita rasakan itu Ramadan yang ya lebih bermakna gitu. Kenapa? Kita lebih banyak memikirkan orang lain, kita lebih banyak katakanlah isar yang mengutamakan orang lain. Ya untuk kitanya apa? Ya secukupnya aja, ya kayak begitu. Ya itu ya Masya Allah, baru sekarang saya ya pengennya ya. Jadi kalau semua orang sudah mengerti tentang esensi Ramadan, kayaknya udah nggak kelas lagi kita ngebahas tentang ya bala-bala, gorengan, bukan kelasnya maksudnya. Itu udah biasa banget. Nah, tapi bagaimana itu kita upgrade gitu kan? Contoh misalkan tahun ini misalkan kita mau siapin takjil sehat apa aja nih gitu kan kayak begitu. Atau makanan-makanan berkualitas untuk orang lain. Ya makanya saya dengan beberapa teman-teman itu juga ya ya teman-teman rekan-rekan saya itu ya ketika kita ada program-program yang sifatnya berbagi makanan ya atau mungkin berbagi minuman, yaitu jangan biasa-biasa aja waktu Ramadan ya. Justru malah harus luar biasa ketika Ramadan, ketika kita mau berbagi, dan itu salah satu cara kita untuk meningkatkan keimanan kita dengan berbagi tadi waktu Ramadan ya. Nah itu beberapa ya, jadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa yang terjadi kalau Anda katakanlah selama Ramadan mengkonsumsi real food kayak begini? Coba dilihat kan, nggak ada minyak, ya nggak ada tepung terigu, ya nggak ada gula pasir, healthy semua. Murah nggak? Murah. Apa mahalnya talas? Apa mahalnya kelapa? Apa mahalnya ini tadi nih, minuman kayak beginian? Ya, nggak ada mahal-mahalnya. Ya, asal kita mau ya untuk katakanlah ya menjadikan Ramadan ini sebagai momen di mana kita betul-betul ya mengembalikan katakanlah tubuh kita ini ke settingan-settingan awalnya. Ya metabolismenya di reset, ya sistem hormon di reset, ya semua fisiologis dalam organ-organ tubuh kita seperti di reset dengan adanya puasa ini. Ya, dan Masya Allah ya kalau kita lagi-lagi kalau sudah ngerti caranya, polanya, maka ya kita akan mudah sekali untuk memperbaiki pola makan kita di waktu Ramadan. Saya kira mungkin itu sudah jam 9:04. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan kembali, dan mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah dan saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator bala-bala. Masya Allah. Tobat. Sebentar Kang Fatih nih lucu kianya pakai headset berdua gini. Kalau waktu dulu pas launching resep sehat JSR itu rekan kita Kang Zikri bisa langsung mencicipi. Betul. Sekarang kita hanya bisa membayangkan saja. Masya Allah. Ngiring raos bahasa Sunda ya. Ikut menikmati. Duh, ya. Kenyang banget tadi lihatnya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Dok. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan dan kemauan untuk mengaplikasikan. Dan kelihatan simpel, mudah, tapi berat untuk dilakukan kalau kita tidak mau untuk mencoba, sahabat Ramadan ya. Ya. Ada pertanyaan dari siapa sekarang? Silakan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Masya Allah. Nih yang bertanya di kolom chat bisa sampai ribuan nih ya, Masya Allah ya. Tapi kita pilih ya, pilih saja pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari Kak Rizky Oktavianing Perdana nih. Assalamualaikum, mau tips sahur dan berbuka untuk ibu hamil pada bulan Ramadan, Dok. Nah, tips dan sahur nih dan berbuka untuk ibu hamil. Ibu hamil setahu saya kan dapat rukhsah untuk tidak puasa, setahu saya sih ya. Jadi kalau istri saya dulu waktu hamil nggak puasa. Jadi kalau lebih bagus ya menurut saya sih ya untuk tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya dia mau berpuasa juga, ya harus lihat-lihat kondisi, apalagi kan kadang-kadang ada ibu hamil yang dia nggak fit ya, atau mungkin nggak makan tuh lemes ya, sedangkan dia harus menghidupi nyawa lagi ya anak yang ada dalam kandungan tadi gitu kan. Kalau itu pandangan saya kayak begitu. Nanti coba dikonsultasikan ke Ustadz ya, ahli fikih tentang itu. Tapi lah kalau ditanya tentang terus makannya buat ibu hamil kalau lagi sahur seperti apa ya, prinsipnya sebenarnya makan sehat aja.
ada karbo di situ. Mungkin gini loh, kita tuh kan kadang-kadang terjebak pada dunia secara umum kan. Sebagian besar kalau kita bicara sumber karbohidrat ya kalau nggak beras ya tepung, terigu gitu kan, seperti itulah, dan jagung sebagian. Sebenarnya banyak sekali ya sumber-sumber karbo yang sehat yang kita bisa optimalkan ya, dan itu tetap kita butuhkan ya. Kayak tadi saya jelaskan tentang talas ya atau talas, itu kan sumber karbo tapi karbo yang berserat, atau mungkin singkong ya, atau umbi-umbian ya, juga banyak sebenarnya sumber-sumber karbo. Nah, itu Anda makan waktu sahur tadi ya, kemudian tambahkan dengan sumber protein, misalkan tadi telur ya, telur yang sehat ya, kemudian juga mungkin kalau ada ikan-ikanan ya, atau mungkin daging-daging sehat, itu nggak masalah, tambahkan lagi dengan serat seperti sayur, udah cukup sebenarnya ya. Kalau mau tambah lagi katakanlah minumannya ya tadi yang kayak minuman jahe ya, atau mungkin air madu ya, kasih garam tadi, insya Allah sudah sangat cukup. Demikian. Baik, luar biasa ya tadi ya. Jadi disarankan juga untuk boleh tidak berpuasa ya. Ada rukhsah. Ada rukhsah ya. Gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Budi Hartati. Izin bertanya dokter, bagaimana cara konsumsi madu pada pasien diabetes katanya? Apakah ada pengaruh atau seperti apa? Baik, jadi begini, perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita bicara tentang gula pasir itu kan dia isinya glukosa gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang madu ya, madu itu kan isinya bukan cuma gula saja, dia punya banyak senyawa-senyawa lain yang ada pada gula ya, pada madu tadi maaf. Ya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya, ada hidrat arang, macam-macam lah zat-zat seperti itu. Nah, sama amino juga, dan ada airnya juga. Jadi dia berbeda dengan gula pasir. Jadi jangan samakan kalau kita bicara tentang katakanlah gula pasir ya dengan produk dari Allah yang dia ciptakan seperti madu. Ya seperti itu. Maka pedoman pertamanya kita kalau kita bertemu dengan produk-produk katakanlah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, biasanya harus ada semacam kekuatan keyakinan dalam diri kita bahwa memang ada keberkahan, ada kebaikan, ada manfaat yang memang ada pada produk tersebut. Dalam konteks ini kan madu. Dalam Al-Quran kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nahl mengatakan bahwa fihi syifa'ul linnas, bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan. Ya, bahkan Nabi juga dalam hadis mengatakan bahwa kesembuhan itu asyifa'u fi salasatin syarbatil asal, salah satunya bahwa kesembuhan itu ada 3 tempat, ada 3 hal. Yang pertama itu minum madu. Maka kita tahu dari situ kan ada janji, ada keberkahan, ada kebaikan yang Allah janjikan kepada kita ya, yang mengkonsumsi madu tadi. Maka ketika kita meniatkan untuk mengkonsumsi itu, maka niatkan itu kembalikan kepada janji-janji yang Allah berikan kepada kita ataupun yang disampaikan Nabi SAW ya, mohon kesembuhan lalu wasilah madu ini gitu, mohon kesembuhan tetap pada Allah. Nah, terus jangan muncul ketakutan ketika Anda mengkonsumsi itu ya. Jangan muncul ketakutan. Lagi-lagi ketakutan kan muncul gara-gara kita tahu bahwa gula pasir kan nggak sehat, betul ya, gula pasir ya nggak sehat karena emang isinya cuma gula saja. Ya, tapi kalau madu kan bukan gula saja, maka minumlah dengan hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang harap pada Allah untuk mengharapkan kesembuhan, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, karena memang sudah ada penyakit sebelumnya dan kita ketahui secara literasi ya, atau mungkin secara ilmu ya, pengetahuan bahwa memang madu itu mengandung salah satunya gula yang cukup tinggi, maka kita batasi saja. Kalau saya ditanya berapa banyak, saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi lebih baik Anda yang merasakan sendiri. Biasanya kalau saya menyarankan itu mulai dari 1 sendok sajalah dulu 1 hari ya. Tapi itu pun dibagi katakanlah menjadi 3 dosis, katakanlah misalkan 3 kali minum 1 sendok makan itu, atau mungkin 3 kali 1 sendok teh. Tapi ingat, Anda harus cek-cek juga ya. Kalau misalkan biasanya orang-orang yang kena diabetes ini atau mungkin terkena gula atau kencing manis ini kan mereka bisa merasakan kalau gulanya agak naik, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya gulanya naik dalam konteks bahwa tubuhnya tidak memberikan respon, lemes atau apapun ya, itu tidak masalah sebenarnya. Maka saya bilang tadi lebih baik Anda coba dulu sedikit-sedikit gitu kan. Nah, supaya tidak terlalu berat atau mungkin terlalu berat diserap oleh tubuh kita, biasanya saya menyarankannya dicampur sama sama air, maaf. Jadi madunya tadi
Bukan 1 sendok teh gitu kan, Anda campurkan pada air putih gitu lalu Anda minum. Itu juga lebih cepat untuk membuat madu itu terserap ke dalam tubuh kita dengan kadar gula yang tidak terlalu tinggi karena dia sudah larut dalam air. Itu yang saya ketahui ya. Tapi ini lagi-lagi kembali kepada Anda sendiri ya. Dan harus mengerti atau mungkin harus ngecek sendiri supaya nanti jangan sampai menyalahkan madunya. Artinya begini, pernah dalam sebuah hadis kan kita tahu bahwa ada seorang mengadukan saudaranya kepada Rasulullah SAW yang dimana saat itu orang itu sakit perut. Lalu Nabi SAW mengatakan minumkanlah madu sampai dia balik 3 kali itu nggak sembuh sampai 3 kali. Terus Nabi bilang apa? Nabi mengatakan perut saudaramu itu yang berdusta gitu kan. Jadi seakan-akan di situ ada pesan bahwa bukan madu yang salah gitu kan. Jadi kalau memang setelah minum madu itu mungkin badannya nggak enak atau apa ya mungkin harus stop, harus konsultasi lagi gitu. Jadi bukan madu yang salah. Seperti itu maksudnya. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak. Dokter, ini barangkali pertanyaan terakhir banyak yang ditanyakan oleh sahabat kita mengenai bagaimana yang punya asam lambung, mah, GERD begitu ketika nanti akan menghadapi Ramadan. Bukannya seperti apa, sahurnya seperti apa, Dok? Silakan. Sebenarnya gini ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Ramadan itu sebenarnya atau mungkin puasa adalah obat ya sebenarnya ya. Jadi memang bukan hadis yang menyebutkan sumu tasihu ya berpuasalah engkau akan sehat. Ya kalimat itu sebenarnya benar ya. Nah, prinsipnya apa? Jadi kalau ditanya kalau saya ada penyakit lambung, mas seperti itu kalau mau puasa gimana? Maka yang pertama ikhlaskan niat berpuasa karena Allah itu yang pertama. Yang kedua, ikutin pola-pola katakanlah atau mungkin petunjuk-petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan puasa itu sendiri baik waktu buka atau sahur. Contoh, kita tahu Nabi SAW menjelaskan bahwa sahurlah kalian kata Nabi SAW meskipun hanya dengan segelas air. Nah, kalimat di sini sebenarnya memberikan pedoman kepada kita bahwa sahur itu harus ada sesuatu yang kita konsumsi, ya. Baik itu makan atau kita minum gitu kan. Itu konsep umumnya dulu ya. Supaya apa? Supaya atau itu seperti isyarat atau sinyal ke tubuh kita bahwa itu makan yang terakhirnya kita. Ya, kalau makan yang terakhir yang kita lakukan pada hari itu maka masya Allah ya yang terjadi adalah tubuh tidak akan katakanlah misal bahasanya itu mengeluarkan asam klorida sebagai salah satu asam yang dikeluarkan untuk mencerna makanan ya, karena memang sudah tidak ada makanan lagi yang masuk karena itu makan yang terakhir sehingga tubuhnya atau lambungnya berada pada kondisi yang katakanlah dorman gitu kan seperti itu. Jadi itu saya katakan mengikuti polanya Nabi. Nah lalu yang kedua apa? Misalkan kita bicara tentang sahurnya Nabi. Sahur Nabi SAW, kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika sahur beliau mengkonsumsi rutob. Ya, rutob itu kurma basah. Ya.